Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Malik Ibrahim, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 kelas B. Di sini saya membuat video analisis tentang ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Geografi Sosial yang diampu oleh Ibu Sri Ira Soeharwati, Magister Pendidikan. Di sini saya melakukan analisis ini mengenai 3 poin. Yang pertama, di mana letak lapangan kerja yang tersedia. Yang kedua, faktor apa yang menentukan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan dalam lapangan kerja tersebut. Video ini bertema ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja
memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contoh, supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan, pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan, dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Selanjutnya, pengertian tenaga kerja dan angkatan kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Pada tahun 2017, penduduk Indonesia mencapai sekitar 260 juta. Dan karenanya Indonesia menjadi negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Penduduk dalam suatu negara dibagi menjadi 2 bagian, yakni kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja. Kelompok tenaga kerja adalah penduduk berusia produktif, yaitu berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Dan penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun tentu bukan termasuk tenaga kerja, karena usianya sudah belum atau sudah tidak produktif lagi. Tenaga kerja dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah pada batasan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sebaliknya, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Untuk menjalankan kegiatan perekonomian pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja disebut sebagai kesempatan kerja yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya semakin banyak lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, maka
semakin besar pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran, dan berlaku sebaliknya. Jika semakin sedikit lapangan kerja yang tersedia dalam suatu negara, maka semakin sedikit pula kesempatan kerja bagi tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Hanya itu video analisis dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.